pada saat pendapatan direalisasi atau diterima, ini adalah kita sebut dengan basis kas. Basis kas itu ketika kapan diakuinya? Ini pada saat masuk ke Kasda, diterima oleh SKPD, dalam hal ini adalah bendahara penerimaan, atau diterima oleh entitas lain. Jadi yang kita tunjuk, jadi misalnya kayak penerimaan pajak itu kan kita kerjasama dengan kantor pos, dengan Bank BNI, BRI, Mandiri, misalnya kayak gitu. Ini adalah entitas lain yang kita melakukan kerjasama untuk penerimaan pendapatan daerah tersebut. Nah, ini sudah dianggap sebagai pendapatan, walaupun mungkin semuanya belum disetorkan ke Kasda. Jadi kemungkinan kalau kas yang diterima oleh bendahara penerimaan, ketika tadi saya sampaikan ketika beda bulan masuk ke bulan berikutnya, apalagi beda tahun, jadi pendapatan yang tanggal 31 Desember, ini kan biasanya kayak retribusi, ini kan mereka tetap operasional walaupun hari libur. Ya kan, misalnya kayak parkir, terus kayak sampah kemungkinan masih ada. Nah ini kan hari libur, padahal kan Kasda tutup di hari libur sehingga masuk ke tahun berikutnya. Nah, ini dilaporkan di kas di bendahara penerimaan sudah diakui sebagai pendapatan. Begitu juga kalau terkait dengan rekening-rekening penampungan tadi, baik di penampungannya perbankan maupun rekening penampungan yang ada di SKPD yang belum dilimpahkan ke Kasda. Tapi biasanya kalau rekening penampungan ini karena by system ini di cut off, misalnya jam kas bank itu kan biasanya jam 3 tutup. Ini biasanya di cut off sebelum kas bank tutup, misalnya setengah 3 atau jam 2 ini sudah semuanya dilimpahkan ke Kasda. Cuman kalau misalnya kebetulan ada wajib pajak atau wajib retribusi transfernya sudah malam, nah itu ya mau nggak mau memang lewat tahun atau lewat bulan. Nah, ini yang harus pentingnya kenapa harus dilakukan rekonsiliasi pendapatan, terutama di bendahara penerimaan. Ketika terjadi hal-hal belum masuk ke Kasda atau belum masuk ke bendahara penerimaan, tapi di rekening penampungan masih ada. Makanya kalau BPK itu kan biasanya kadang mengkonfirmasi ke bank, benar nggak saldo Kasdanya sekian. Terus kadang kalau sekarang nggak tahu untuk rekening penampungan apakah dikonfirmasi atau enggak, tapi biasanya untuk penyertaan modal, saldo kas, deposito, ini semua bank masih dikirimi kalau dulu. Terus terkait dengan pengakuan penerimaan pendapatan, ini karena pendapatan pajak terutama ini adik-adik perlu tahu di pajak kita itu menganut dua pengakuan, official assessment dan self assessment. Official assessment ini kita yang menetapkan, jadi wajib pajak manut. Contohnya PBB ini kan kita manut berapapun jumlahnya, ya itulah yang kita bayar walaupun kita punya hak untuk mengajukan keringanan. Terus yang self assessment ini seperti wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Mereka menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri. Nah, kalau untuk yang self assessment ini adalah nanti lahan kita untuk melakukan pemeriksaan. Dari teman-teman laporan mungkin ada yang dilibatkan ya, masih ada nggak yang dilibatkan ke lapangan? Buatan sekarang. Nah, kalau dulu pernah kita ada tim untuk pemeriksaan pajak daerah, gitu ya. Pemeriksaan pajak daerah itu kita benar-benar datangi hotel atau restoran. Kadang kita dimintai tolong untuk silent, ada yang pernah? Nah, itu silent kita jajan di suatu restoran sambil mengamati, oh jumlah pengunjungnya ramai atau enggak, jumlah porsinya berapa, jumlah mejanya berapa, dalam 1 jam atau selama kita nongkrong di situ jumlah pengunjungnya yang take away berapa, yang makan di tempat berapa, itu nanti akan kita laporkan sebagai bahan perbandingan. Wajib pajak itu melaporkan benar enggak pendapatannya, misalnya dalam 1 jam aja pengunjung yang datang adalah sekian orang gitu. Tapi kalau dia melaporkan lebih rendah, itu nanti akan menjadi objek pemeriksaan kita gitu. Kita minta laporannya, bukti-bukti transaksinya. Nah, nanti ternyata setelah kita hitung, ternyata berdasarkan hitungan kita dan yang mereka laporkan ini berbeda, ini mestinya kita tetapkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini pernah, jadi beberapa kali saya ikut dulu ke hotel-hotel. Silent juga pernah jajan gitu ya.
Nah, ini terkait dengan self assessment. Terus untuk pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Jadi misalnya kayak retribusi itu kan cash and carry. Kita tidak bisa menetapkan siapa yang mau parkir di situ, yang datang ya itulah wajib retribusi kita. Kalau untuk retribusi sampah kita bisa menetapkan ada surat ketetapan retribusinya, tapi kalau untuk yang parkir kan kita tidak bisa menentukan wajib retribusinya. Karena yang mau ke pasar siapa saja hari itu kan kita nggak bisa menentukan. Ini adalah untuk yang nomor 3. Dan terkait pengakuan pendapatan, ya pembayarannya dilakukan di muka. Jadi ini yang tadi contohnya sewa-sewa. Sewa-sewa ini secara aturan di Permendagri 19 tahun 2016 ini semua pendapatan sewa harus dibayar di muka pada saat sebelum menandatangani perjanjian. Ini sudah mencantumkan bukti setornya. Nah, untuk sewa maksimal sekarang 5 tahun. Kalau dulu untuk kerjasama itu bisa sampai 20 tahun, 25 tahun. Contohnya yang Rekso Arset itu kerjasamanya itu 20 tahun itu. Akan berakhir tahun 2024 kalau nggak salah, 24 atau 25. Ini terkait dengan pengakuan pendapatan yang diterima di muka. Terus terkait dengan pengukuran. Mengukur piye gitu kan. Untuk pendapatan semuanya asas bruto. Tidak boleh menggunakan asas neto karena apa? Kan biasanya kita ada bagi hasil kayak retribusi ini kan ada bagi hasil ya kepada misalnya juru parkir. Terus kalau sampah ini kepada juru pungut yang ada di wilayah. Ini ada belanja bagi hasil. Ini yang kita akui adalah jumlah brutonya. Jadi yang disetorkan ke bendahara penerimaan itu belum dipotong, gitu ya. Nah, bagaimana dengan bagi hasilnya? Bagi hasilnya itu kita anggarkan di belanja bagi hasil retribusi. Begitu juga dengan pajak. Jadi pajak itu kan kita ada insentif. Ini ya pendapatan yang kita akui ya sebesar yang masuk ke kas dan insentif nanti dianggarkan di belanja. Seperti itu. Terus terkait dengan pendapatan, nah ini diakui dikelompokkan menjadi 2. Akuntansi pendapatan di SKPD, ini ada pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Nah kalau di PPKD, ini ditambahi oleh ini, pendapatan transfer. Ini yang membukukan adalah BPKAD selaku BPKD. Makanya bajunya saya tadi sampaikan, kalau di BPKD itu ada 3. Bajunya. Nah, selaku pejabat pengelola keuangan daerah, dia membukukan pendapatan transfer. Nah, ini yang membukukan adalah teman-teman bidang perkendaraan deh. Jadi di bidang perkendaraan ini akan mencatat kita sudah mendapat DAU berapa, DAK berapa, DBH berapa, terus nanti DAK berapa. Yang sering cocokkan atau melakukan rekonsiliasi ini bidang perkendaraan. Kalau dulu di pembiayaan sebenarnya dulu jadi sering rekon 3 bulan sekali dengan pemerintah pusat. Ini yang membukukan di sini. Ini di BPKAD, anggarannya ada di BPKAD. Kalau dulu gitu ya, dulu itu kita punya 2 DPA, makanya bendaharanya 2. Gitu ya, bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran 2. Tapi karena sekarang anggarannya di BPKAD selaku SKPD gitu ya, ini akhirnya yang membukukan pendapatan sekarang di bendahara penerimaan loket sana. Ini terkait dengan akuntansinya. Terus bagaimana dengan akuntansi piutangnya? Jadi di Bultek SAP nomor 2 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atau wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah ini Bultek SAP ini menyatakan kalau itu sudah menjadi hak, itu berarti sudah kita akui sebagai piutang. Terus untuk penyisian piutang tak tertagih, ini adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima. Jadi kalau di akuntansi piutang ini ada yang kita sebut dengan NRV, Net Realizable Value, nilai yang kemungkinan dapat direalisasikan, sehingga di sini ada yang disebut dengan penyisian piutang. Jadi piutang, penyisihan, terus di bawahnya itu adalah Net Realizable Value, nilai yang kemungkinan dapat direalisasikan. Makanya tadi untuk persentase penyisihannya
Ada 0,5%, 10%, 50%, dan 100%. Nah, untuk klasifikasi piutang ada piutang pajak, retribusi, piutang PAD lainnya. Terus yang ini dari perikatan. Jadi ini piutang ini timbul ketika ada perjanjian. Perjanjian ini kalau terkait dengan aset, yang melakukan adalah teman-teman bidang aset. Terus kalau terkait dengan kemitraan, ini biasanya yang melakukan kerjasama adalah bagian perekonomian dan kerjasama. Jadi pemanfaatan aset yang sifatnya cukup besar. Jadi misalnya dulu kita kerjasama dengan terminal. PT Perwita Karya itu dulu kita kerjasamakan. Terminal Limbangan itu kita kerjasamakan dengan PT Perwita Karya. Terus kayak kita punya hotel di Ngesti Laras, Kaliurang itu juga kita kerjasamakan. Yang tertinggal ya yang aset Jalan Sulu, Beceri. Itu adalah aset kita, ini timbul karena adanya kemitraan. Jadi yang soal aset ini kemitraan berupa BSG, bangun guna serah. Jadi ini tanahnya milik pemerintah Kota Yogyakarta, terus dibangun oleh pihak ketiga, digunakan. Ketika nanti akhir masa perjanjian, aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah Kota Yogyakarta. Itulah yang disebut dengan BSG, bangun guna serah. Nah, selama penggunaan aset tersebut, ini biasanya ada kontribusi dari pihak ketiga yang disetorkan ke pajak. Nah, ini kita anggap sebagai piutang, karena di perjanjian sudah disebutkan tata kalanya, misalnya di tahun berapa akan memberikan kontribusi berapa. Ini sudah kita akui sebagai piutang. Terus terkait dengan piutang transfer, nah piutang transfer ini sebenarnya dulu sempat menjadi bahan diskusi waktu saya dan Bulis masih di akuntansi pelaporan dengan PPK. Jadi piutang transfer ini kan biasanya di awal tahun dari pemerintah pusat sudah menetapkan PMK, ya, peraturan Menteri Keuangan bahwasanya Kota Yogyakarta tahun X akan menerima pendapatan transfer ABC senilainya sekian, gitu ya. Ternyata pada waktu realisasi tidak semua dana transfer ini terpenuhi, ya Pak Samsu ya. Tidak semuanya realisasinya 100%. Nah pada waktu itu karena sudah ada ketetapan, sudah ada PMK, makanya pada waktu itu pernah kita akui sebagai piutang. Kita sajikan di neraca pada waktu itu. Tapi pada waktu itu ternyata dari BPK, zaman waktu itu Bu Elisa, saya masih ingat, itu dikonfirmasi. Berarti kalau ketika kita mengakui piutang, berarti pemerintah pusat ini harus mengakui utang. Nah ini di cross check benar, di pemerintah pusat mengakui utang enggak? Gitu. Ternyata tidak. Mereka tidak mengakui utang karena itu PMK itu dianggap bukan suatu ketetapan seperti SKPD atau SKRD, ketetapan pajak daerah atau retribusi daerah, tapi itu sebagai ancar-ancar pagu batas atas bagi pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada daerah, sehingga ketika kita mengakui piutang ini nggak bakalan bisa tertagih karena nggak bakalan dibayar oleh pemerintah pusat, sehingga pada waktu itu piutang transfer kita itu kita hapus dari neraca. Nah, terus bagaimana terkait dengan piutang transfer ini? Nah, piutang transfer ini bisa diakui ketika mereka juga mengakui utang. Nah, sekarang makanya biasanya menjelang akhir tahun strateginya dari pemerintah pusat ini menerbitkan PMK definitif atau PMK kurang bayar atau kurang salur. Nah itu ketika ada itu baru kita akui sebagai piutang. Tapi kalau tidak ada itu kita tidak bisa mengakui sebagai piutang. Makanya nanti di teman-teman bidang pelaporan ini ketika akhir tahun mau menyajikan laporan keuangan terutama piutang transfer ini, coba konfirmasi ke teman-teman bidang perbendaharaan ada PMK kurang salur atau tidak. Kalau ada PMK kurang salur, ini mereka mengakui, berarti ini akan ditambahkan di pendapatan atau transfer tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya tidak ada PMK kurang salur, ini sampai kapanpun nggak bakalan terbayar. Berarti nyantel terus gitu piutangnya. Nah ini perlu dikonfirmasi, berarti nanti bahan bagi teman-teman terkait dengan piutang transfer ini ada
PMK kurang salur atau PMK kurang bayar atau tidak. Terus selain piutang transfer, kita juga punya piutang TPTGR. Jadi TPTGR ini bagi beberapa kerugian daerah, baik biasanya dilakukan oleh biasanya pegawai yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah. Jangan sampai ini adik-adik kenal. Nah, terus kembali ke sini jenis-jenis piutang. Nah, jenis-jenis piutang ini sesuai dengan jenis-jenis pendapatan. Semua pendapatan ini dimungkinkan ada piutangnya, gitu ya. Semua pendapatan dimungkinkan ada piutangnya, baik pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini yang dari BUMD tadi, lain-lain BUMD yang sah, ini yang dari BUMD, sewa, jasa giro, deposito, gitu, transfer, ini dimungkinkan. Nah, piutang lainnya ini adalah piutang-piutang yang istilahnya dari tagihan jangka panjang yang jatuh tempo di tahun anggaran yang bersangkutan. Ini kita sudah nggak punya, kalau dulu punya. Terus piutang itu diakui kapan? Nah, ini diterbitkan saat ada SKPD atau SKRD, surat ketetapan pajak daerah atau retribusi daerah. Terus setelah ditetapkan surat penagihan, jadi ini SKPDKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Terus belum lunas sampai akhir periode pelaporan. Ini jadi misalnya contohnya di akhir periode akuntansi misalnya 31 Desember belum dilunasi. Nah, ini berarti tetap masuk ke sini. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi ini di piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Jadi masih asasnya bruto. Nah, nanti baru kita ada penyisihannya gitu. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas sekilas terkait dengan piutang ini disajikan sebesar NRV. NRV itu net realizable value, nilai yang kemungkinan dapat tertagih. Jadi nilai bersihnya itu nanti kita kelompokkan menjadi piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan lancar. Nah, ini persentasenya 5%, 10%, 50%, dan 100%. Nah, kategorinya sendiri-sendiri. Piutang pajak ini tahunan, tadi kurang dari 1 tahun, 1 sampai 2, 2 sampai 5, dan lebih dari 5 tahun. Jadi kalau piutang PBB, makanya kan biasanya ketika kita bayar, misalnya kita mungkin pernah misalnya melakukan transaksi pembelian tanah gitu ya, biasanya yang dicek itu PBB 5 tahun terakhir. Kalau yang lebih dari 5 tahun biasanya nggak dicek. Nah, itu kalau misalnya ada tunggakan, kita suruh melunasi yang tunggakan selama 5 tahun terakhir. Itu karena apa? Yang lebih dari 5 tahun sudah dianggap macet gitu. Baik self assessment maupun official assessment ini sama kalau untuk piutang pajak. Terus terkait dengan retribusi, ini yang kurang dari 1 bulan lancar, 1 sampai 3 ini kurang lancar, 3 sampai 12 ini diragukan, lebih dari 12 atau lebih dari 1 tahun ini macet. Kalau piutang lainnya selain pajak retribusi, misalnya tadi yang dari RSUD atau dari BLUD yang lainnya, nah ini sebelum jatuh tempo 1 bulan setelah SP1 ini dianggap kurang lancar, 1 bulan setelah SP2 ini diragukan, dan macet ini 1 bulan setelah SP3. Nah, terkait dengan penghapusannya Bapak Ibu, kalau terkait pajak retribusi ini merupakan kewenangan daerah. Jadi yang berhak menghapuskan adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan kalau terkait dengan piutang selain pajak dan retribusi ini bisa dilimpahkan ke KPKNL. Makanya dulu yang RSUD pernah mau melimpahkan ke KPKNL, tapi sampai sekarang kayaknya belum ditindaklanjuti. Nah, ini nanti dari kemarin sudah kita rapatkan dengan teman-teman bidang P4. Ini mereka sudah melakukan pendataan terkait dengan piutang-piutang yang akan dihapuskan. Nanti mungkin kalau siapa tahu teman-teman nanti dilibatkan untuk pembahasan penghapusan piutang pajak daerah, gitu ya. Nanti kita verifikasi apakah sudah benar-benar masuk kategori macet, terus sudah dilakukan tagihan sampai ke tagihan ketiga atau tidak, terus BNPB address-nya benar atau tidak, terus BP-nya benar ada atau tidak, atau sudah meninggalkan kota Jogja, atau mungkin sudah meninggal, atau mungkin usahanya sudah tutup,
atau seperti apa, nanti sebagai dasar kita menjustifikasi apakah piutang tersebut dapat dihapuskan atau tidak. Terus, nah ini terkait dengan pencatatannya jurnal standar ya, saya sampaikan jurnal standar biar adik-adik tahu walaupun by system gitu ya, kan tahunnya laporan keuangannya jadi aja itu. Nah terkait dengan penerbitan SK, jadi pada waktu ada ketetapan ini sudah diakui sebagai piutang, tadi ya saya sampaikan diakui piutang dan pendapatan. Terus pada saat pembayaran piutangnya berkurang di sisi kredit berarti nambah kas. Nah terus terkait dengan pendapatan ini biasanya ada rekening transitoris. Rekening transitoris ini biasanya kita menggunakan perubahan sal. Perubahan sal ini yang akan menambah atau mengurangi saldo anggaran lebih atau silpa. Terus kalau terkait dengan penyetoran pendapatan kas oleh SKPD Kasda, ini akan menambah rekening koran PPKD. Jadi kasdanya bertambah. Kasdanya bertambah, kas di bendahara penerimaannya berkurang. Jadi ini tadi bendaharanya menerima di sisi debit bertambah, ketika disetorkan berkurang di sisi sini. Terus ketika pendapatan ini langsung disetorkan oleh wajib retribusi atau wajib pajak tidak melalui bendahara penerimaan, berarti langsung piutangnya berkurang. Di sini tadi bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, langsung menambah RK PPKD. Ini kalau langsung disetorkan ke Kasda, langsung ada jurnal perubahan sal dan menambah pendapatan PRA. Jadi ini biasanya kalau yang langsung disetorkan ke Kasda seperti ini nanti bendahara penerimaan hanya menerima STS tembusan dari BPD. Misalnya dari Detika, ini ketika menerima P9 ini akan menerima tembusan STS. Oh ternyata ada wajib pajak hotel ini atau restoran ini sudah langsung membayar ke Kasda sejumlah sekian. Sudah selesai.